Grup Y resmi terdaftar di Bursa Saham hari ini menjadi kelompok bisnis terbesar di Daxia. Sudah terdaftar seperti yang kuprediksi saya. Untuk ayah. Beritahu Xiao Chong dan Xiao Qing. Harap berhati-hati, ayah. Hai, Apa masih ada pesan lain untuk Bai Chuan? katakan padanya bahwa dia adalah kebanggaan papa. Tapi jangan lupa luangkan waktu untuk mereka berdua. Power. Aku paham, ayah. Tenang. Kami semua punya kalung bertali dari ayah sebagai perlindungan. Semoga aman. Power. Mama, aku mau ngomong sama Papa. Papa, kamu kan janji bakal bawain aku hadiah. Tunjukin mobil mainan yang kamu beliin. Cepetan. Boleh, papa foto untukmu. Yes! Empat, 8, 2, 9, 4. Ketua Grup Y, Ye Bai Chuan. Akibat kecelakaan mobil, Ye Maofa menghilang dan tak sanggup menahan trauma. Didiagnosis dengan Alzheimer, pencarian masih dilanjutkan. Selamatkan aku. Ayah! Bisik aja. Ayo. Kata apa? Ada kabar baik nih buat kamu. Proposalku juara grup, jadi aku bisa jadi ketua tim. Beneran ya? Hebat banget nih. Sejak kecil aku sudah yatim, kalau bukan karena ayah yang merawatku, takkan jadi seperti sekarang. Ini adalah awal dari ikatan ayah anak kita. Pada tahun tersebut, kecelakaan bikin muka rusak. Lupa ingatan. Kalau enggak kamu, aku mati. Ayah mati lama tanpamu. Ayah jadi kayak gini, bikin kamu dicemooh. Salah ayah. Ayah, kamu ngomong apa sih? Di mataku, Ayahku. yang paling ganteng di dunia, dan juga aku nggak peduli sama cemoohan itu, cuma takut kalau ayah inget lagi, ayah nggak mau aku. Tapi ayah tenang aja, aku bakal kerja keras, dapat duit, cari dokter terbaik buat ayah. Terus bantu ayah inget lagi dan temuin keluarganya. Kamu tetap anak ayah. Ayah mana tak mau anaknya? Lagi pula, sudah 13 tahun. Saya lupa semuanya, tak ada harapan lagi ke depan. Ayah dan kamu saling dukung. Lumayan bagus. Pola, aku jaga kamu sampai tua. Hahaha. Tapi sayangku, waktunya kerja, hati-hati bos. Oke, istirahat ya, jangan capek. Li Xin Qian, kamu berani ambil posisiku. Aku gak akan biarin kamu, anak. Kamu kan cuma mau sama ayahmu. Bikin kamu kesal. Si imut, kamu bakal kena. Kamu gak apa-apa kan? Jauhi tangan kotor dariku. Kok kamu gak tahu harus menjauh dari situ? Kamu tahu gak harganya baju aku? Gak bakal bisa ganti kalau baju aku kena sapumu itu. Tadi kan sudah. Lo mikir lo siapa sampai nyebelin aku? Aku nggak nyentuh apa-apa. Cantik banget, tapi sikapnya ngotot banget karena disukai oleh putra kedua kelompok Y. Dia emang sombong, cuma nggak tahu cara nyindir Om Li yang jadi buruh kebersihan. Malesinnya tambah parah. Jangan pukul aku. Aku mau minta maaf. Minta maaf ngapain coba? Orang tua kayak lo. Biasa aja, aku udah lo mikir aku cantik. Terus mau ngebully aku ya? Lututin badan lo sama aku. Mbak, kenapa kamu bicara begitu padaku? Aku nggak kayak gitu kok. Buah hati yang imut. Lo nggak mau nunduk ya? Aku mau minta maaf. Aku nggak kayak gitu dah. Baik. Kamu berani tidak dengarkan aku. Panasnya luar biasa. Haha,
biar kamu mati kepanasan. Makin ramai, makin bagus, Lee Sin Kian. Ayahmu takkan kamu tahan. Aku adalah tuan kedua. Istri Yezong, ingat perkataanku. Berlutut di depan aku sekarang. Cepat cabut dari sini. Ngerti nggak? Kamu beraninya nggak hormat sama tuan kedua? Siapa yang berani nggak hormat sama aku, Yezong? Tuan kedua akhirnya datang. Dia nyentuh paha aku. Kasih aku keadilan dong. Jangan percaya omongannya. Aku nggak pernah nyentuh paha kamu. Iya. Dasar imut tapi jago bantah. Aku bilang sentuh. Ya sentuh. Lihat dia, tuan kedua. Dia hanya memanfaatkan kekuatannya sebagai laki-laki untuk membuli aku. Jadi aku melawan. Aku nggak bersalah, tuan kedua. Bodoh, beraninya kamu menyentuh wanita saya. Percaya nggak saya bakal habisin kamu. Moyo banget memegang masker, ya. Aku tak akan buatmu senang. Tuan muda, mohon jangan. Tuan muda kedua, mohon jangan. Tuan muda kedua. Mau lihat, yang lihat. Ya. Jangan. Kamu bisa apa nahan aku? Kau takkan bisa menghalangiku. Astaga, kenapa ada orang sejelek ini di perusahaan? Dia nggak mau lepas masker, pasti karena tampangnya begitu menjijikan. Gak tahan sama penampilannya. Buruan pecat dia. Jangan melihatnya. Jangan kasih tahu dia. Baik, Juan. Kamu di mana? Sejak ayah lenyap, kakek selalu dalam kondisi pikun. Ayahmu tidak di sini, kita harus jaga rumah ini dengan baik. Namun, Bu, ayah pasti pulang aman. Semua anggota keluarga kami semua pakai kalung doa dari kakek. Xiao Qing, kita harus cari ayahmu. Nyonya, ada hal yang buruk. Kabar ketua direksi sudah datang. Bukan, Pak Eka sedang dalam masalah. Ajak aku ke sana. Sayangku, penampilannya menjijikan, hatinya juga jahat. Bukan kamu. Apa istri sendiri yang dekat padamu? Kamu ini orang tua banget. Udah tua jelek, malah nyentuh aku. Jijik banget. Mas Tuan, aku nggak nyentuh kakinya dia. Beneran keliru. Terjadi apa? Pekerja kebersihan bikin Mas Tuan marah. Sekarang lagi dikerjain sama dia. Kasian banget. Papa, kenapa nih? Mau kesini buat apa? Buruan kabur, buruan. Why? Lee Sin Kian, bawa bapak lo yang jelek itu. Buruan kabur. Nih anak kecil beneran cantik banget ya. Ayah, apakah mereka menyulitkanmu? Kenapa maskermu? Cukup sudah. Yang mulia, aku tidak menyentuhnya dan ini tidak ada sangkut pautnya dengan anakku. Tidak masalah, kan cuma sentuhan kecil di paha. Ngapain ribut? Aku juga sering melakukan. Ya ampun, yang mulia. Meski kamu menyentuhnya, apa yang bisa dilakukan? Yang mulia, kamu. Penampilan buruk. Karena aku, pemuda ini, akan melepaskanmu. Kamu harus memberikan sesuatu sebagai balasan. Tunjukkan ucapan terima kasih. Yang mulia, apa yang harus ditunjukkan? Siapa sangka orang jelek kayak kamu bisa punya anak perempuan secantik itu. Biar dia. Yang mulia, dia anak dari seorang pembersih. Apa salahnya kalau dia anak pembersih? Asal dia cantik. Aku suka dia. Hei, cewek cantik. Kalau kamu mau nemenin aku nggak bakal peduli sama masalah bapak. Jangan bermimpi. Jangan anggap kamu yang mulia, Ye. Lalu kamu bisa seenaknya. Kamu pukul bapakku. Minta maaf pada papaku. Gak nyangka kamu cewek kecil ini begitu garang. Tapi, Kau mau ngapain? aduh, aku bungsu keluarga Ye. Sama dia. Minta maaf pada pekerja kebersihan itu. Aku minta kamu minta maaf. Kamu harus minta maaf. Tidak usah minta maaf, Tuan kedua. Putri saya cuma bercanda, jangan diambil pusing. Tenang saja. Aku akan menenangkan diri. Oh, kalau begitu, oke. Kamu nyentuh paha istriku. Sekarang aku akan pukul 3 kali buat ini tidak terlalu berlebihan. Wajah jelek, aku penasaran banget. Wajahmu udah hancur begini, kalau aku bantu operasi plastik. Bantu kamu operasi plastik. Menurutmu bakal gimana? Pegang mereka semua.
Oke, jangan. Kalian nggak boleh lakuin ini. Lepasin ayahku. Ayahku nggak salah apa-apa. Mau ikut hukum atau tidak? Lisin Kian, kamu gila apa? Tadi kamu suruh tuan kedua minta maaf ke ayahmu yang jelek. Sekarang kamu omongin hukum sama dia. Kamu lihat dulu kita di mana. Ini konsorsium Ye. Kata tuan kedua adalah hukum. Meskipun dia tuan muda kedua keluarga Ye, apa artinya? Tidak ada alasan untuk tidak Ye Chong, kamu juga seorang anak. Ayahku juga patut dihormati. Usia ayahku dan ayahmu hampir sama. Mengapa kamu begitu kejam padanya? Apakah kamu tidak punya ayah sendiri? Apakah kamu masih punya nurani? Kamu cari mati. Kamu sebagai karyawan grup, mengetahui ayahku hilang karena kecelakaanku, kamu sengaja membicarakan ayahku. Berani membandingkan orang jelek itu dengan ayahku. Dia pantas, lepaskan aku. Tuan muda kedua, aku orang jelek tak bisa dibandingkan dengan ayahmu. Putriku bicara seenaknya. Jangan terlalu mempermasalahkan. Biarkan dia. Kamu ingin aku melepaskannya. Baiklah. Lisin Kian, aku tahu kamu punya sifat yang keras. Hari ini kamu menyinggung dan meminta maaf kepada ayahmu. Berani menyinggung ayahku. Hari ini aku akan bikin kamu Tahu betapa banyak mata yang dimiliki oleh tuan muda kedua Ye. Sin Kian. Sin Kian. bau banget. Sekarang, kalau kamu mau lepasin bajumu di depan semua orang, aku bakal lepasin kamu sama ayahmu. Tuan muda, jangan lakukan ini. Kamu berani minta ampun buat anakmu? Ayah. Aku memperingatkanmu. Kalau dia nggak lepasin bajunya hari ini, aku lapor kamu pelecehan seksual. Aku kurung kamu seumur hidup. Kapan aku mengganggu seksual? Lisin Kian, aku akan menghitung sampai 3. Melepas baju atau tidak? 1. Jangan lepas. Sin Kian, lepas baju, hidupmu berakhir. Hahaha, selesai sudah hidup ini. Kasihan anakmu sejak dia menyinggung pemuda kedua. Nasibnya hancur. Dia telah menghina ayahku. Pasti akan dihukum. Lisin Kian, kamu marah? Bukan, tapi apa yang bisa dilakukan Wen? Ini harus disalahkan. Semua salah kamu. Ayahnya biasa, bukan pemuda kedua. Sejak lahir, dia sudah jadi bangsawan. Kalian orang bawah, layak untuk diperlakukan buruk. Lihatlah, kedua tuan muda sudah sangat murah hati. Cepatlah, kalau kamu tidak mau melepasnya, aku akan bantu kamu. Kalian tunggu apa? Segera robek pakaian gadis itu. Jangan lakukan ini. Tolong jangan. Dasar hewan. Nanti kalian akan menyesal atas perbuatan ini. Siapa yang pertama dibalas? Tolong jangan. Jangan. Lepaskan aku sekarang. Cukup sudah. Fiaozong, ibu suruh kamu kerja di sini. Ini cara kamu bekerja. Iya kakak. Ini karena orang jelek ini. Dia tidak cuma menyinggung tuan muda kedua, tapi juga menghina ayah kalian, ketua Ye. Ayah. Nyonya muda, kami tidak menghina ayah Anda. Tubuhnya terasa akrab. Yang salah adalah kamu, Nyonya Muda. Jangan lepaskan mereka, sudah cukup. Diamlah, kamu pasti tahu soal kabar hilangnya ayah saya. Tidak boleh bicara jelek soal ayah saya. Paham? Tidak akan bicara jelek tentang orang lain. Kamu pernah bertemu? Jangan lihat dia, Kak, menjijikan.
Dia hanya petugas kebersihan di perusahaan kami. Pasti kamu sering melihatnya. Diamlah aku. Apakah beginilah cara ayah dan kakekmu mengajar? Kalau kamu masih ngomong begini, nanti jangan... Betul, Nyonya Muda. Saya cuma pekerja kebersihan biasa di perusahaan. Iya, cuma petugas kebersihan. Gimana mungkin? Tenang aja. Aku pasti akan memberikan jawaban atas penderitaan yang dialami olehmu. Jangan repot-repot. Asal jangan bikin ribut. Ayah, saya mau pulang. Pulang. Tunggu sebentar. Tunggu dulu. Terlepas dari kebutuhan Anda, saya beri penjelasan, Bu Sekretaris. Bantu aku antar mereka pulang, Nona. Fiaozong, minta maaf supaya mereka memaafkanmu. Jangan muncul di kantor. Termasuk kalian. Barang siapa yang menyakiti ayah dan anak, aku pecut. Tuan kedua, kamu yakin mau minta maaf sama petugas? Aku bisa gimana lagi? Kakakku kan tegas banget kalau aku gak minta maaf. Dia gak bakal izinin aku masuk kantor. Kalau ayah ada, enak banget. Dia gak akan suruh aku minta maaf ke petugas kebersihan. Papa, kamu di mana? Cepet balik. Power. Bu, tadi dapat kabar dari Jiang Cheng. Katanya nemuin petunjuk tentang ayah. Kita diminta buktiin kebenarannya. Ada kabar tentang... Belum tentu. Ini berita paling bagus dalam beberapa tahun terakhir. Mudah-mudahan kita ketemu ayah. Kita langsung cek sekarang, oke? Tetap di sini dan jaga kakek. Lakukan siang nanti, Ibu undang Pak Li dan anaknya ke rumah kita untuk makan, lalu permisi dengan sopan. Kalau begini, Papa pasti akan bahagia ketika pulang, ya? Tidak enak. Skip. Kakek, kita temui Papa. Kamu akan sembuh. Ayolah, Papa. Kenapa beli buah banyak? Dia salah. Harusnya dia minta maaf. Kalau minta maaf ya, dia yang harus minta maaf pada kita. Kok malah kita yang bawa buah ke... Sudahlah, selesaikan masalah. Keluarga Ye itu besar banget. Masa iya kamu harapin pangeran kedua Ye bakal minta maaf sama kita? Yang penting nanti nggak ada masalah lagi. Mereka nggak usah nyulik kita. Bawain aja buahnya. Biar enak aja ngobrolnya. Buahnya mahal-mahal juga nih. Biasanya kita tidak makan buah seharga ini. Kenapa beli lalu kasih dia? Oke, oi. Ayo masuk. Lo emang jahat banget. Mas Ye, kok mereka datang? Ibu suruh aku undang mereka makan di rumah sebagai ganti permintaan maaf. Cuma buruh kebersihan aja. Direktur kok terlalu? Mas Ye, kita datangnya pas gak sih? Waktunya nggak pas. Buruk rupa banget. Lo suka sekali makan. Kalau lo emang suka makan, ya udah makan itu dulu. Apa, Ten? Apa? Makan seperti anjing. Yi Hong, jelas kamu tidak tulus minta maaf. Kamu hanya mau aku dan ayahku. Li Xinqian, Kenapa kamu berteriak? Meski hanya anjing dari tuan kedua. lebih baik darimu. Ayahmu itu orang rendahan. Lebih mulia dari kalian. Makanan anjing saja sudah kehormatan. Jangan sombong. Ting, sayang kecil. Tuan kedua, betapa pintarnya Anda. Kalian tidak mau makan? Hahaha, oke. Aku tidak akan memaksamu. Kalau begitu biar lapar saja. Tapi karena kalian sudah di sini, lihatlah ruang tamu saya sangat kotor. Oke. Oi. Akan bersihkan sekarang. Bersihkan seluruh villa dari ujung ke ujung. Iya, saya akan lakukan. Masih untung kamu mengerti. Itu apa yang kamu maksud? Tuan muda kedua. Ini hadiah kecil dari kami. Semoga disukai. Penampilan aneh. Kamu pakai buah busuk untuk mau menyenangkan tuan muda kedua? Apa buahmu emas? Tuan muda kedua tampangnya aneh. Siapa sangka kamu sedih. Ternyata kamu tahu aku suka apel. Tuan muda kedua, jadi kamu suka apel ya? Aku bakal kupas buat kamu. Ayah.
Tuan muda kedua kayak kamu suka makan apel kulitnya juga. Kamu bilang apa? Si kecil imut ini menganggap tuan kedua juga akan makan sembarangan seperti kamu. Apa saja kotoran mas. Kulit apel ini terlalu kotor, nggak boleh dimakan. Kamu mau bikin tuan kedua sakit. Kalau makan dengan kulitnya, itu bagus buat jantung. Turunkan tekanan darah dan kolesterol, membuat pembuluh darah fleksibel. Baik untuk kesehatan. Tunggu sebentar. Papa, kulit apel kurang manis. Aku tidak mau makan. Papa ajari, makan bersama kulit baik untuk jantung. Bisa menurunkan tekanan darah dan kolesterol, serta membuat pembuluh darah jantung lebih fleksibel. Baik untuk kesehatan. Baiklah. Nanti aku bakal dengerin Papa. Aku harus makan kulit apel. Wah. Wah. Tuan muda kedua, kenapa panggil ayahku? Sayang kecilku, aku. Jangan anggap kamu bisa curi start dengan tahu kebiasaan makan saya. Dengarkan baik-baik apa kataku. Bukan ibu minta, aku tak lakukan. Maafin aku sekarang. Takkan ada kesempatan masuk rumah Ye untukmu. Segera bersihkan villa atau aku marah. Kalau enggak, kamu bakal nyesel. Hidupmu taruhan jika melawan. Kamu udah kelewatan banget. Sekarang juga aku langsung pergi. Tuan, si anak imut ini bikin kamu dimarahin sama kakak dan bos besar. Ini nggak boleh dibiarin begitu aja. Apa caranya? Meski kita tak bisa apa-apa padanya, tapi beri dia hukuman kecil masih bisa. Semuanya siap. Jangan khawatir, semua sudah siap. Tuan kedua, jangan marah-marah. Akan saya bersihkan segera. Tetap berdiri. Apakah kamu bercanda dengan saya seperti ini? Ya, Tuan kedua. Tidak mungkin saya mengecewakan Anda. Akan saya bersihkan sekarang. Apakah kamu melihat bola di lantai ke sana dan diam saja? Setelah selesai dengan bola, aku lepaskan kalian. Anda ingin saya jadi sasaran hidup Anda? Betul, kamu tidak mau ya? Kalau kamu tidak mau, aku akan melukai anakmu. Lalu aku akan memblokir kalian dari seluruh kota Jiang. Kalian malu seumur hidup. Saya akan merawat dan bahagiakan Anda. Saya setuju. Ya. Iya. Api. Tuan muda kedua, dia sangat takut pada api. Tuan muda kedua, aku punya solusi. Langsung aja. Sayang kecil, hari ini aku harus lega. Kalau bukan gara-gara kamu, aku udah temuin bapak. Kamu memang pantas. Ayo mulai. Kenapa? Giliranmu sekarang. Boleh. Lama ingin lakukan. Ngakak banget. Sayang kecil, jangan lari-lari. Biarin aku pukul kamu. Tuan muda luapkan amarah, belum sadar. Aku bakal ampunin keluargamu.
Sayang kecil, ini harganya lu nyindir tuan muda kedua. Tuan muda kedua, lihat nih, gerakan dia ngelarinya kocak banget. Hahaha. Ye Bai Chuan memutus rezekiku. Kamu patut mati. Xiao Zong, Papa ada. Tenang. Jaga ketua direksi. Pak Ketua, kamu gak apa-apa kan? Antar ke kantor pengawasan. Papa, kamu gak apa-apa kan? Papa baik-baik aja. Anakku, ingatlah lindungi keluargamu sebagaimana aku melindungimu. Wah. Yihong. Ayahku, di mana dia sebenarnya? Lepaskan aku. Tuan kedua, ayahku sangat takut api. Mengapa perlakuanmu begitu padanya? Di mana ayahku sekarang? Apakah ada masalah yang terjadi? Tuan kedua, tolong, ayahku satu-satunya keluarga. Butuh dia, tuan kedua. Tuan kedua, tolong. Tolong jangan ganggu ayahku lagi, saya mohon. Li Xinqian, tuan kedua. Ayahmu yang lucu itu baik-baik saja. Tuan kedua bahkan memberikan tempat untuk nyaman. Benarkah? Ayahku aman. Percaya atau tidak sesuka hatimu? Mengapa ayahmu begitu ketakutan pada api? Ayahku pernah kecelakaan, luka bakar dari api besar. Mungkin ada kebakaran di rumah, namun sosoknya. Tuan pertama, kalau menurutku lebih baik menyulitkan pekerja kebersihan itu jika tidak semua orang akan seenaknya denganmu. Pekerja kebersihan itu tentu bukan ayahku. Kemana Pak Tua pergi kali ini? Ayo cepat kita cari. Suamiku, suamiku. Anakku. Kami tua foto. Harus dijaga baik-baik ya. Ini kalung berbed yang sangat istimewa dan langka. Dengan benda ini kalian pasti sehat-sehat. Selamat dari malapetaka. Kamu yang terbaik untuk kami. Terima kasih banyak, Papa. Keluarga kami pakai kalung berbed, membawa keberuntungan dan keselamatan. Kalung ini pasti, keluarga kami pasti selalu bahagia dan damai. Wah, wajahmu kayak lagi sakit banget nih. Jangan khawatir, aku nyanyiin lagu anak buat kamu. Langit gelap turun. Bintang bersinar di langit. Serangga-serangga berterbangan. Burung-burung berterbangan. Tuhan tua kemana lagi? Cepetan cari. Nanti si bocah muda bakal marah-marah lagi. Pak Tua. Belum ketemu Pak Tua di kamar Nyonya. Kita cari lagi yuk. Pak Tua, mengapa kamu menjauhi mereka? Saya harus segera mencari anak saya. Oh ya, kamu pernah lihat anak saya? Saya belum melihat anak Anda. Dia seperti apa? Saya bisa bantu cari. Anak saya suka dengerin saya nyanyi.
Penampilannya. Penampilannya. Serangga terbang. Burung terbang. Kamu rindu siapa? Bintang di langit menangis. Mawar di tanah layu. Angin dingin bertiup. Ayah, aku sangat rindu. Anak. Pak Tua, Anda kenapa di sini? Anakku, aku kira kamu beneran bakal pergi. Gimana aku bisa bilang sama ibumu? Si Pak Tua kayaknya nggak oke, tapi dia pasti lagi nyari anaknya. Kasian banget si Pak Tua. Aku paham kamu mau nyari anakmu, tapi anakmu pasti bukan aku. Aku jelek banget. Xiao Chuan, kamu anakku. Ini anakku. Aku ayahmu. Aku nggak salah. Mas, aku emang bukan dia. Nggak jelek kok. Lumayan ganteng. Kamu sabar dulu ya. Anakku, jaga ini dengan baik. Ini hasil susah payah aku. Kalung biji 18 ini sangat ampuh. Pakai aja biar kamu sehat terus. Logo. Logo. Anakku. Nak, nggak sakit kok. Ayah di sini. Kok si imut ini pergi lama banget ya? Mungkin terjadi masalah. Ayah! Jangan nyentuh anak aku, brengsek. Kakek, lo ngomong apa tuh? Lo kan kelihatan kena tipu sama si imut tadi. Terus gitu aja deh. Diam di situ, di lemari. Harus kuat sampai akhir. Awasi kakek aku sekarang. Kakek, kesini dong. Jangan nyeret aku. Dia anak aku. Nonta, kamu bohongi lebih dari kakekku. Kamu berani nyentuh kalung ibu aku. Nggak takut mati. Tuan Muda Ye, ayah saya sudah tua. Meskipun kamu sangat tidak suka padanya, kamu tidak boleh memukulnya. Kamu... Aku terlalu keras menanganinya. Itu sudah cukup. Ini kamar ibuku. Bahkan kakakku dan aku sendiri tidak berani masuk tanpa izin. Namun dia, si kecil itu berani masuk. Dia mencari mati. Itu anak Tuan Gao, si kecil itu bahkan masuk ke ruangan ketua dewan. Dia melihat foto ketua dewan. Siapa tahu pikirannya. Benar-benar menyebalkan. Kamu yang menyebalkan. Jangan kamu hina anakku. Kakek, lihat dengan jelas. Dia hanya seorang anak kecil. Tidak mungkin si kecil sama seperti ayahku. Menindas orang tua, tidak waras, menghina ketua dewan. Lebih rendah dari binatang. Zhang Meiyang, jangan kamu berbohong. Ayahku bukan seperti itu. Apakah aku berbohong? Kami saksikan sendiri. Tidak benar. Tentue. Pergi dari rumah Ye. Jika kalian berani meminta ampun kepada kakakku atau masuk ke rumah Ye lagi, aku tidak keberatan membuatmu seperti ayah menghancurkan wajah anak imut akan Sampah, tetap sampah. Datanglah ke hadapanmu. Baiklah. Ayah. Mari pulang, putra. Jangan pergi. Jangan meninggalkan ayah dan kakekmu. Pak Tua, saya tahu Anda merindukan anak Anda, tapi anak Anda pasti tidak seperti saya, hanya orang kecil yang imut. Pergi sekarang juga, keluar dari sini. Anak kepada kakek. Apakah kakek sudah diurus? Tuan sudah masuk kamar. Baru saja tidak tahu apa yang dia cari, tapi kemungkinan besar sudah... Kalung berbiji 18 masih ada. Apakah kalung itu sangat berharga? Dahulu, kakekku dan keluarga kami berdoa untuk perlindungan. Hanya ada 5 di dunia ini, 4 di keluarga kami. Yang lainnya ada pada ayahku. Itu adalah benda penting untuk menemukan ayahku. Tidak boleh hilang. Ayah, di mana kamu sekarang?
Kamu pasti akan menemukanmu, bukan? Tuan muda kedua, kalung di meja nyonya hilang. Apa? Tuan muda kedua, apakah ayah dan anak itu yang mencuri kalung tersebut tadi? Mereka terburu-buru kabur. Apakah mereka berniat menjualnya? Hentikan mereka. Panggil bantuan. Ikuti saya. Kamu mencuri barang ibuku. Tuan muda kedua. Tangkap mereka sekarang. Tuan muda kedua, iya. Anak kecil itu. Tapi, keluarkan kalung milik ibuku sekarang. Saya tidak pernah mengambil kalung apapun. Betul, Tuan muda kedua. Ayahku tidak mungkin mencuri. Anda pasti salah paham. Li Xin Qian, ayahmu masuk ke kantor ketua dewan, lalu ada barang yang hilang. Jika bukan dia yang mencuri, lalu siapa? Tuan muda kedua, jangan lepaskan dia. Anak kecil itu. Kamu tidak mau menyerahkannya. Aku akan tenggelamkanmu. Ayah! Ayah! Sayang kecil. Keluarkan atau tidak? Tuan kedua, jangan salahkan saya. Saya tidak mencuri. Sayang kecil, ibu saya akan pulang. Kesempatan terakhir untukmu. Percaya nggak aku hari ini? Aku nggak cuma bakal lepasin kalian, tapi kasih 1 juta lagi. Cepat keluarin kalungnya. Tuan kedua, kenapa kasih uang buat dia? Nggak usah bicara. Kalung itu kenangan ibu buat ayah. Nggak bisa dinilai pakai uang. Jangan omongin 1 juta. Berapapun, aku bisa kasih. Sayang kecil, dengerin nggak? Cepat keluarin. Kamu udah nyerahin. Udah dicari, nggak ada yang nggak ada. Mau pukul sebanyak apa, aku nggak punya. Baiklah, aku bakal kabulkan. Aku bakal bunuh kamu. Yizong, kamu nggak boleh lakukan ini. Ayahku polos. Kamu menyakiti orang. Akan disambar petir. Haha, sambar aja petir. Oke deh. Hari ini aku bakal habisin dia. Lihat aja sampai ada petir. Tuan kedua, langit cerah kok ada petir. Sambar aja. Kamu takut apa? Sayang kecil, kamu benar-benar pikir aku tak bisa menanganimu? Cepat, lepas baju dia. Tidak. Tidak. Hari ini aku akan main-main dengan anakmu tepat di hadapanmu. Masih belum tahu di mana baik Tuan. Lagi, Xiao Zhong ulah apa? Aku capek banget, kamu cek aja dia lagi ngapain. Wajahmu jelek, tapi kulit anakmu benar-benar mulus. Kalau aku mainin anakmu di depan kamu, bukankah itu bakal seru? Kamu bajingan. Nak! Aku cuma pengen balikin barang kenangan orang tuaku. Susah amat sih. Kamu juga udah jadi bapak, mestinya pahamlah hati anak yang mau baik sama ortunya. Tolong dipertimbangkan. Tuan kedua, aku emang gak ambil. Kalung istri. Mohon. Kasih kami kebebasan. Kamu nggak tahu baik buruk, nanti jangan salahkan aku. Lepas semua pakaian wanita itu sekarang juga. Tuan kedua, aku bantu kamu ya. Jangan, hentikan. Pengen makan juga. Berhenti. Kakak, kamu pulang.
Apakah kabar tentang ayah itu asli? Xiaozong, apa yang kamu lakukan? Si aneh itu, dia masuk kamar ibu dan mencuri hadiah spesial dari ayah dan ibu. Aku sedang atasi mereka karena dia... Nona muda, saya tidak ambil kalung nyonya. Ini tidak adil. Kamu jangan berbohong. Kakak, biarkan aku. Dia curi barang orang tua, harus dihukum. Xiaozong, tenanglah. Saya rasa Bapak Li bukan seperti itu. Jangan percaya penampilan saja, dia buruk di dalam hati, makanya dia dapat balasan ini. Mari kita telusuri lagi. Jangan salah tuduh orang baik. Kakak, dengar aku. Aku akan dorong mereka lagi. Mereka saja. Kamu di sini. Aku temukan. Nona dan Tuan Kecil, beliau pura-pura tidur dan kabur saat kami lengah. Tenang saja, kakek. Kenapa kamu bisa keluar? Nak, aku temukan kamu. Ayah, aku siapkan hadiah untukmu. Bawa gadis itu pulang. Kakek, sebut siapa? Fateh, kamu memanggilnya apa? Fateh, apa kamu pikunmu kambuh lagi? Dia terlalu jelek, nggak mungkin dibandingkan sama ayah kita. Hei, kamu datang ke sini dulu. Kalau kakek hari ini kabur lagi, kamu bakal dipecat. Ya, Tuan Muda. Ayah akan siapkan mahar buat kamu. Harus nikahi gadis buat aku. Harus nikahi dia dan bawa pulang. Sudah lihat. Hadiah cinta ayah ibu nggak hilang, kalungnya masih di kakek. Aku sudah lihat. Aku dan anak perempuanku. Boleh pergi sekarang. Tunggu dulu. Kamu biarin kakek manggil kamu anak sejak tadi. Kamu dapat untung besar dariku. Kamu mau pergi gitu aja. Yehong, aku dan ayahku udah disiksa jadi gini sama kamu. Mau ngapain lagi? Tuan Muda kedua, tolong ampuni kami. Aku nggak sengaja ambil untung darimu. Tolong aku. Ayah, jangan berlutut. Dia memandang rendah kita. Kenapa kita harus meminta maaf padanya? Ayo bangkit. Kita tidak perlu berlutut. Benar. Aku tidak menghormati kalian. Jangan berpura-pura lemah di hadapanku. Kamu tidak layak masuk rumahku. Kamu datang ke sini minta maaf cuma demi uangku. Oke, kamu mau apa saja, uangku cukup. Terima saja uang ini. Keluar dari sini sekarang. Beri jalan. Aku pergi. Tuan Muda kedua, kamu salah meskipun aku orang kelas bawah. Orang miskin. Seberapa miskin pun aku, seberapa rendah pun aku. Aku tetap manusia. Kamu boleh meremehkan, tapi kamu tidak boleh menghina saya. Aku tidak pernah berniat memakai uangmu, aku juga tidak butuh uang ini. Simpan dan gunakan sendiri. Simpan dan gunakan sendiri. Semua bisa bicara manis. Jangan pura-pura begitu. Suamiku, kamu sebenarnya di mana? Susah sekali mencari kamu. Suamiku. Suamiku. Ibu. Xiao King, Xiao Zhong. Cepat ke halaman. Ayah kalian sudah pulang. Cepat ke halaman, ayah kalian. Ayah. Kamu bilang apa? Ayah sudah datang. Dia sedang di halaman. Pelan-pelan. Ayah, kenapa mereka datang lagi? Mari cepat pergi. Mustahil itu mereka. Selain mereka berdua, kamu lihat orang lain. Tuan Muda, kami nggak melihat siapa-siapa. Gimana? Xiaozong, kamu nemuin ayah belum? Kak, tadi aku udah nanya sama pelayan, nggak ada yang masuk. Ibu mungkin salah lihat.
lihatnya keliru. Gak mungkin. Aku barusan benar-benar lihat ayah kalian. Dia juga sempat nengok ke arah aku. Walaupun gelap, aku nggak terlalu lihat mukanya. Tapi aku yakin banget dia emang ayah kalian. Yang keliru itu kalian, bukan aku. Nyonya, kami jagain ini dari tadi pagi. Nggak ada yang lain, cuma lihat petugas kebersihan sama anaknya. Beneran nggak ada yang lain. Petugas kebersihan. Fayatnya. Beneran kaya. Kamu ya, sayang? Maaf, Bu. Bukankah aku membuatmu takut? Fayatnya. Tapi wajah ini tidak. Enggak kok. Aku salah orang. Sudah cukup belum? Dulu jadiin ayah saya sasaran. Sekarang. Sin Qian. Izinkan aku selesai ngomong. Direktur, saya hormat Anda. Tapi anak bapak jadiin ayah saya sasaran duluan. Lalu nyalahin dia dan paksain dia berlutut. Sekarang kalian kejar-kejar kami. Mau matiin kami berdua ya? Xiao Zong. Ini benar gak sih? Ibunya bilang benar. Xiao Zong itu ada sedikit kelewatan. Ngomongin maaf ke mereka. Bu, nggak usah maaf-maafin. Asal dari sekarang, bisa kasih saya sama anak saya. Kerja saja dengan taat. Minta maaf. Ayah kamu pengen kamu nyambungin perusahaannya. Dia berharap kamu menjadi orang yang baik dan bertanggung jawab. Kamu ingin mengecewakan harapannya. Bobo, Aku tidak akan mengecewakan ayahku. Pak Li. Maafkan saya. Pesanmu sudah sampai. Tidak apa-apa, tidak usah minta maaf. Tuan muda kedua, kamu akan menjadi ketua kelompok Y di masa depan. Aku yakin kamu tidak akan mengecewakan ayahmu. Pak Li, kami mau pulang. Kami duluan ya. Selamat jalan, Pak Li. Ibu, kenapa kamu? Ibu, apa yang terjadi denganmu? Ibu, ayo kita antar kamu masuk dan istirahat sebentar. Mungkinkah aku salah? Mubu, karena kamu terlalu rindu ayah, salah mengenal. Percayalah, kami pasti akan menemukan ayah. Ayah. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, sembuh setelah tidur. Mari. Ye Chong terlalu sombong. Aku ingin keluar dari grup Ye. Grup Y, perusahaan terbesar, bekerja keras untuk lulus. Jangan tinggalkan kerja karena ayah. Jangan hambat masa depan. Tapi Yemis orangnya sangat baik. Aku yakin dia akan menjaga kita. Tuan kedua, tidak berani seenaknya. Ayo makan. Biarlah. Ayah semakin lemah akhir-akhir ini. Masih banyak keperluan uang nanti, jadi tetap bekerja di grup Y. Kalau menghasilkan uang juga Boa, aku akan ikut kata ayah. Papa, maafkan aku. Aku yang gagal, aku tidak bisa menjagamu dengan baik. Kalau keluargamu di sini, mereka pasti bisa jaga kamu lebih baik. Kamu tahu di mana keluargamu sekarang? Masih bisa temui mereka. Ngomong apa kamu? Apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu? Nona muda, Sun Dong Yue menggelar rapat direksi untuk menjadikan anaknya sebagai wakil direktur. Serius? Ibu adalah ketua perusahaan. Bagaimana bisa Sun Dong Yue bertindak seenaknya? Lalu, apa jadinya aku kalau dia menjadikan anaknya sebagai wakil presiden? Jadikan Sun Li wakil direktur. Ini adalah provokasi terhadap ibu sebagai ketua. Apa rencana Sun Dong Yue? Grup Y adalah ciptaan langsung dari ayahmu. Dulu dia cuma bawahan ayahmu. Sekarang dia mau berontak. Aku pasti tidak akan biarkan itu terjadi. Kalau tidak ada masalah, saya akan umumkan. Sejak saat ini, jadikan Sun Li sebagai wakil direktur Y Group, wakil presiden. Saya protes.
Sun Dongyue, kamu berani sekali. Bagaimana bisa rapat direksi diadakan tanpa izin saya? Ketua Shu, Anda sudah sangat sibuk. Hal kecil ini tidak perlu mengganggu Anda. Sesuatu yang kecil. Menaikkan wakil direktur sudah besar, apalagi Sun Dongyue. Kamu anggap Ye Group kayak rumahmu sendiri ya? Dengarkan. Ye Group tetap milik Ye, bukan Sun. Kamu kan pekerja kebersihan. Atasan menyuruhmu membersihkan. Cepatlah pergi. Ya, oke. Pak Ketua, terlalu berat. Grup Y tentu saja bukan milik keluarga Sun, melainkan sebuah perusahaan publik. Bukan sepenuhnya keluarga Y, kan? Semua orang setuju bahwa Sun Li diangkat sebagai wakil direktur grup. Ya, benar. Sun Li ini lulusan Harvard Business School. Dia bekerja di Wall Street Amerika selama 3 tahun dan sangat berbakat. Sun Li sangat pantas menjadi wakil direktur. Kalian ini berani sekali bersekongkol dengan orang luar. Bersekutu melawan ibuku, kalian harus sadar. Ketua dari grup ini adalah ibuku. Ketua dari grup ini adalah ibuku. Hai Ye Chong, ibumu memang adalah ketua saat ini dari grup keuangan Ye kita. Setelah ketua lama hilang, ada direktur Sun. Dia berkorban besar untuk grup Ye. Memang benar, kalau tidak ada direktur Sun, grup Ye takkan seperti sekarang. Ini demi grup Ye kan, Pak Wang? Benar. Bawah direktur Sun, grup Y berkembang pesat. Apalagi Sun Li jadi wakil presiden. Bahwa dia sendiri ingin menjadi ketua ini. Itu juga boleh-boleh saja. Betul sekali. Hei, kalian mau pilih Sun Dongyue jadi ketua grup? Ayahku cuma hilang. Dia nggak mati. Jangan seenaknya kalian. Sudah bertahun-tahun hilang tanpa kabar. Itu sama saja dengan mati. Siapa tahu sekarang. Mungkin udah lahir lagi. Sekarang udah SMA. Haha. Wang, jangan terlalu jauh. Suamiku yang mendirikan grup Y. Dari bengkel kecil jadi perusahaan terbuka dan jadi grup nomor 1 di Daxia. Bukan kamu-kamu semacam itu yang bisa menghina. Maaf banget. Saya salah bicara. Biasanya jujur saja tanpa ragu. Kalau kamu gak percaya, silakan repot-repot aja. Bisa minta ketua Y datang ke sini dong, hei. Huang Liang, omongan kosongmu akan membuatku keluarkanmu. Saya mengatakan yang benar. Direktur Sun. Kalau kamu ingin jadi ketua, aku yang pertama setuju. Saya setuju. Iya, saya setuju juga. Xu Huimin, kamu pasti sudah tahu, kan? Dengarkan baik-baik. Sebaiknya kamu langsung tunjuk Sun Li sebagai direktur utama. Kalau tidak, jangan bicara tentang grup Y. Termasuk kamu. Semua itu cuma mainanku, Sun Dongyue. Lain. Daddy. Ayah, kalau kamu mau main-main sama dia, aku boleh main sama anaknya Ye King, kan? Bukankah itu masuk akal? Valiant! Astaga! Ye Jong terlalu sombong. Dulu di grup Y, mungkin kamu bisa seenaknya. Tapi sekarang, aku sudah pulang. Hari-harimu sudah habis. Dari sekarang, grup Y hanya ada satu tuan. Aku inilah Tuan Sun Li. Kamu bukanlah Ye Chong. Oh, tidak benar. Lepaskan adikku, Chong kecil. Apa semuanya baik-baik saja? Sun Dongyue. Jangan bermimpi untuk menjadi ketua grup Y. Aku lebih suka memberikannya diberikan kepada pekerja kebersihan. Ketua perusahaan. Apu. Kamu pikir siapa dirimu? Kamu cuma pembersih biasa. Jangan bercanda. Kamu tidak pantas jadi ketua Y Group. Pergi dari sini. Apakah Anda baik-baik saja, Pak Li? Sun Li. Kamu terlalu kejam pada pembersih itu. Apakah kamu punya hati nurani? Tentu aku manusia, Nyonya Ye muda. Aku ini pria tangguh. Ingin mencoba. Ayo. Xu Huimin tetap dihormati di perusahaan. Saat ini bukan waktunya untuk memaksa dia. Nanti saja, aku akan ambil alih semuanya, dia dan perusahaannya.
Su Hui Min, jangan omong kosong. Kau akan serahkan jabatan ketua pada pembersih. Aku tunjuk Sun Li jadi wakil direktur. Ini demi kebaikan perusahaan. Dengarkan aku, jabatan ini tak bisa biarkan orang bodoh jadi. Bangka tua, siapa yang lu bilang limbah? Lihatlah, Ye Erlang kita. Belum sadar kalau dia brengsek? Poa. Kalau begitu, langsung saja biarkan Sun Li dan kamu, Young Master Ye, berkompetisi secara adil, biar pemenang yang jadi. Gimana menurutmu? Gimana caranya beradu? Kalian berdua kerjakan satu proyek bareng. Gunakan Apollo sebagai contoh. Proyek obat biologi mulai besok. Direktur mereka bakal datang, kalian masing-masing bikin satu proposal. Yang mana yang menang? Siapa dapat posisi ini? Oh, aku adu sama kamu. Beneran ibu mau Xiao Chong adu sama Sun Li? Sun Li lumayan hebat. Xiao Chong khawatir gak bakal menang sama dia. Kak, Jangan angkat musuh, rendahkan diri. Ibu, santai aja, aku pasti bisa kalahin Sun Li. Lagian, kan Apollo temen ayah, dia pasti bakal bantu aku. walaupun Apollo mitra ayah, tapi dia lebih lihat untung dan kualitas. Jadi kondisinya agak gak bagus. Sayang, kamu lagi di mana sih? Cepet balik yuk. Aku udah gak tahan lagi. Nyonya, ada kabar tentang Direktur Ye. Beneran, kabarnya apa? Beneran, berita apa itu? Hasil investigasi menunjukkan bahwa dekat tempat kecelakaan dulu ada seorang anak. Malam itu, seseorang melihat anak perempuan itu di dekat lokasi kecelakaan. Informasi penting begini, kenapa baru ketahuan sekarang? Cuma kebetulan lewat dan melihat. Kita bisa menemukannya kali ini karena kebetulan. Gadis itu siapa? Cari dia sekarang juga. Anak itu yatim, kita belum punya informasi apapun tentangnya. Apapun harganya. Langsung cari jejaknya. Iya. Sun belum selesai denganku. Tuan muda kedua, tenanglah. Marah besar, buruk buat kesehatanmu. Saya panggil Li Xin Qian, aku mau lihat dia. Anak kedua tuan, kamu memanggilku. Li Xin Qian, dari ayahmu, pembersih. Kamu sangat hebat. Kamu akan jadi kepala tim sebentar lagi. Li Xin Qian, aku menemukan sesuatu yang menarik. Makin dekat aku lihat kamu, makin cantik kamu terlihat. Aku kadang pengen Punya kamu sepenuhnya. Anak kedua tuan, kamu mau ngapain? Jangan seenaknya kamu. sayang sekali. Belum saatnya sekarang. Bawa proposal ini balik hari ini juga. Harus kasih aku solusi yang bagus, kalau nggak kami sama ayahmu yang jadi pembersih keluar dari perusahaan ini sendiri. Apa? Aku? Kamu ngomong apa? Cepetan pergi. Iya. Anak kedua tuan. Kamu meminta Li Xinjian, karyawan baru itu, untuk menangani rencana proyek yang kamu adu dengan Sun Li. Apakah ini sungguh mungkin? Kamu harus tahu bahwa proyek ini terlalu sulit. Banyak senior pun gagal. Jangan suruh Li Xinjian ikut. Saya akan minta kamu yang pergi. Sun Dongyue dan ibuku sudah menyetujui proyek ini. Aku dan Sun Li terlibat proyek. Paman Apollo memeriksa, luar tak bisa campur. Hanya kepala kelompok yang bisa mencoba, supaya orang luar tidak tahu apa-apa. Coba saja, walaupun mustahil. Sudah sangat malam. Kenapa belum tidur? Begadang merugikan kesehatan. Boleh. Pak, sebaiknya kamu tidur dulu. Harus selesai proyek ini. Jika tidak, nanti ya Chong bakal bikin repot lagi. Kata apa? Proyek ini benar-benar sulit. Sudah dipikirkan lama. Belum ada solusi yang pas. Begitu. Pak, kamu paham proposal ini? Fagagna. Grup bisnis Y hari ini sukses IPO dan jadi grup terbesar Daxia. Perusahaan telah IPO sesuai prediksi Bang. Ayah. Ayah, ada masalah apa? Ayah. Ayah, kamu gak apa-apa kan? Aku mulai ngerti caranya. 4 kurang 4.
Bodoh. Coba lihat. Masalah utamanya adalah bagaimana memperoleh obat TCM baru dari para distributor. Masalah pokoknya adalah pemasok monopoli sulit dapat obat bagus, kualitas baru turun. Kalau monopoli selesai, obat baru bisa mulai diproduksi. Ayah, kamu sebenarnya siapa? Pak, apakah ide ini bisa dilakukan? Apa-apa, pembicaraan kemarin kurang baik. Tidak. Mungkin ide kita terlalu ekstrem. Mereka itu bisa diterima. Jangan khawatir, aman. Li Xinqian, kenapa sikapmu begitu tinggi? Apakah harus aku minta bantuan orang lain supaya kamu mau datang? Tuan kedua, saya pikir Li Xinqian belum selesai dengan rencananya, jadi dia takut menemuimu. Proyeknya sulit. Kalau Li Xinqian nggak bisa, ya sudah. Syukurlah aku sudah siapkan cadangan. Aku nyewa orang dari luar buat bikin rencana cadangan biar aman. Li Xinqian, kamu berani bikin tuan kedua nunggu? Kamu sama ayahmu yang jelek itu, kan perlu siap-siap dipecat deh. Bukan begitu, Tuan kedua, saya nggak bikin kamu menunggu. Ide dari proyek itu sudah jadi. Kamu berhasil. Li Xinqian, kamu nggak malu ya bilang bohong soal proyek yang susah banget ini? Sudah jadi belum rencananya? Nanti kalian lihat sendiri. Ini buatan saya. Proposal. Dia berhasil. Li Xinqian, kalau kamu bohongin aku nggak bakal maaf kalau kamu bohong. Boleh. Aku paham. Nggak ada waktu lagi. Mereka udah ke ruang rapat. Aku harus cepat ke sana. Pegang ini. Ah, masa sih, Tuan Kuang? Memang seperti itu, Dasar orang aneh kabur. Ayah, aku bakal kalahkan Yezong. Menjadi wakil manajer. Bagus banget. Pak Apollo, makasih banyak sudah luangkan waktu. Ngapain ribet-ribet gitu? Yezong ada nggak? Boleh, Om Apollo. Kalau di depan umum, panggil saya Pak Apollo aja. Meski aku teman dekat ayahmu, urusan proyek tetap profesional. Kalau gagal, jangan harap aku lemah. Iya. Sudah lengkap, jadi silakan mulai. Rencana baru sudah ada di depan kalian. Chong, jangan bikin aku kecewa ya. Ayah, hari ini pasti menang. Pasti jadi wakil direktur. Ketua direksi, setelah melihat proposal dari Ye Chong dan Sun Li, saya pikir proposal Sun Li lebih baik lagi. Saya juga merasa proposal Sun Li lebih mudah dilakukan, lebih baik untuk perusahaan. Sekarang tergantung bagaimana sikap Tuan Apollo. Ini rencana Xiao Chong penuh cacat. Kalah dari Sun Li. Xiao Chong sepertinya bakal gagal. Ye Chong, kamu bawa proyek yang begini. Benar-benar mempermalukan ayahmu. Orang bodoh yang nggak tahu batas dirinya berani melawan aku. Hah? Semua orang sudah tahu. Gak mungkin orang kayak gini jadi wakil direktur umum. Ini bakal jadi bencana buat perusahaan. Menurut saya, Sun Li lebih pantas menjabat ketua direksi. Kamu gak bakal nyerah, kan? Tolong. Saya punya rencana, biar saya tunjukkan sekarang. Li Xinqian, bawakan rencananya ke sini. Tuan Ye menunggu lama. Gak bisa, akui kalah. Xiao Zong, panggil dia laporkan rencana. Sudah bertemu dengan direktur utama. Bertemu Nyonya Muda. Siapa kamu? Ibu, itu pembersih yang dulu sering diintimidasi oleh Xiao Zong. Dia ayahnya. Li Xinqian, kamu bawa rencana belum? Kamu pasti bakal bikin aku menang, kan? Kakak kedua. Li Xinqian, aku setuju. Bikin aku menang. Aku gak akan nyakitin kamu sama ayam lagi.
Beneran? Ye Hong, kamu sampai suruh pegawai junior buat laporin rencana. Kayaknya kamu udah nggak ada ide lagi ya. Ada apa sama junior? Kalau bisa laporin rencana aku dengan jelas, berarti dia karyawan bagus. Lik Vincian, ini urusan kamu. Vincian, Xiao Zong udah nyuruh lapor rencana. Yuk kamu kasih tahu dulu ide rencana barunya ke semua orang. Ayo sekarang. Cepat tunjukkan saja. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kamu cukup jelaskan rencananya dengan jelas, itu saja sudah cukup. Ketua Dewan, Nyonya Muda, Bapak Ibu Pimpinan, gagasan utama proyek obat baru. Keuntungan obat baru untuk petani obat. Fame tidak mendapatkan untung. Dia kehilangan akal. Pegawai kecil ini pasti gila melepaskan semua keuntungan proyek. Menolak uang sama sekali. Dia berani berkata bohong begini. Kalau tidak ada keuntungan, kenapa kita duduk di sini? Pulang saja, jual ubi kayu. Benar, rencana buruk apa ini yang dipamerkan? Anak muda kedua dari keluarga Ye. Beginilah cara kerjamu. Ye Chong, ini rencana barumu. Pasti kamu cuma bercanda kan? Hanya pegawai kecil ini. Nampaknya sangat menjanjikan. Menjadi wanita milikku, Sun Li. Kamu makan enak, pakai bagus, beraninya kamu melarikan diri. Orang hina. Cukup sudah. Sun Li, kalau kamu berani ulah di ruang rapat, aku akan pecat kamu dari Ye Corporation. Jangan bermimpi jadi wakil direktur. Sun Li, kembali untuk rapat. Ayah. Sayang kecil, hingga kapan kamu sombong? Tunggu sampai ayahku jadi ketua Ye Group. Terus. Kenapa kamu katakan rencana baru soal konsesi? Ayah, poin utama dari rencana ini, kenapa konsesi? Sangat mudah, kerjasama sekarang antara Ye dan Apollo. Terbatas pada beli dan jual. Banyak pemotongan selama bertahun-tahun. Petani butuh pembeli stabil dan bayaran tinggi. Jadi, kalau kita lepas semua laba dari pembelian, kita bisa pertahankan semua petani. Bahkan, kita juga bisa memilih kelompok terbaik. Dengan cara ini, Pak Apollo bisa dapat bahan mentah terbaik. Namun sebagai gantinya, Grup Y harus ambil bagian dari laba proyek obat baru, 30%. Kamu gila ya? Apollo Group selalu mandiri dalam urusan obat-obatan. Kamu ajukan rencana ini buat melawan mitra kita. Apollo Group. Penindasan pembeli kepada bawahannya. Yang perlu dicapai oleh Y Group adalah jalankan bisnis dengan cara yang benar. Sayang, Bu. Kita berbisnis, jangan prioritaskan penindasan laba. Dapatkan uang secara benar. Grup Y harus menjalankan bisnis secara etis. Mengapa dia berkata hal serupa? Buruk, perempuan bodoh Li Xingqian mungkin telah membuat Paman Apollo marah parah. Sebenarnya, 30% tidak bisa. Kamu bikin masalah. Fala. Dia juga membuat Apollo marah. Maksimal 25%. Nyonya Muda. Rencana dari Tuan Kedua tampaknya disetujui oleh Tuan Apollo terlihat cukup bagus. Jika rencana ini diterapkan, bisa menyelesaikan masalah distributor yang kabur walaupun ada kerugian dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang. Xiao Chong, bagus kerjamu. Bagus kerjamu. Nanti aku panggil pengacara untuk cek kontrak. Bagus kerjamu. Paman Apollo. Kakak Mama, sepertinya aku menang. Ayahmu udah bilang duluan, layak jadi anak ayah. Kakak ipar, izin dulu. Tuan Kedua memang diakui oleh Apollo. Menang lawan Sun Li. Tuan Kedua, kayaknya kamu beneran dapat bakat dagang dari ayahmu, Pak Direktur Ye. Ada penerus yang layak. Xiao Chong, ayahmu pasti akan bahagia jika tahu seberapa besar perkembanganmu. Sun Dongyue, sekarang Ye Zong jadi wakil direktur, ada masalah apa lagi? Mustahil. Papa. Pasti si bocah ini juga. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Papa. Dia pasti telah berbuat curang. Betul sekali.
Ye Zong setiap hari di kantor cuma nikmatin hidup. Mustahil ada yang punya pandangan sebaik ini. Aku juga setuju rencana ini gagal. Berbuat curang. Hasilnya tidak sah. Sun Li, kamu mau main curang ya? Dulu kalian sendiri yang mau adu. Sekarang kok jadi curang? Kalian mau apa sih? Ketua direksi, Ye Zong curang, aku nggak bakal terima. Kalau dia berani adu lagi sama aku di sini. Kalau aku kalah lagi, aku terima tanpa syarat. Sekarang kita mau adu apa? Adu investasi saham. Setiap orang keluarkan 1 miliar. Beli saham. Siapa punya uang lebih, dia menang. Pemenangnya jadi wakil direktur perusahaan. Sedangkan Memenangkan semua harta. Orang tidak berguna. Baik, Cuan. Tuan Apollo. Saya pasti keliru. Seorang pembersih mana mungkin jadi sahabat saya. Ayo pergi. Pak Ma, gimana keadaannya di dalam sekarang? aku dengar rencanamu diuji dan Ye Kong berhasil mendapat persetujuan dari Tuan Apollo. Tapi Sun Li nggak mau kalah dan minta diulang lagi. Diulang. Nggak usah pakai dagang saham. Chong kecil. Sun Li sudah lama terlibat di pasar modal internasional. Lebih pengalaman. Kamu nggak bakal menang lawan dia. Aku. Ye Kong, kamu takut ya? Kalau nggak berani, akui aja. Nggak bisa ya? Lo harus ngaku rencana ini. Ini buatanmu kan? Hahaha, kamu bikin ayahmu malu banget. Jangan nyebut ayah. Nah, cuma soal dagang saham. Aku taruhan sama kamu. Chong kecil. Mau buktiin diri? Bisa kok. Masih polos banget. Gampang sekali terjebak, Ye Kong. Nanti kamu bakal celaka. Astaga. Yang itu sih. Ayo bersihin sini. Bingung apa? Dengarkan aku, buruk rupa. Anak-anak. Papa, Oh? Itu papamu. Hah? Seru juga. Bodoh banget. Kali lalu aku mau ajarin kamu sopan, tapi untungnya buat kamu gak jadi. Sabar dulu ya. Setelah pertandingan hari ini selesai, Aku bakal bikin kamu menyesal. Dan di depan kamu, aku bakal main sama anak cewekmu. Nanti kamu nyesek sendiri. Nanti kamu bakal menyesal. Bersama putrimu. nantikan saja ya. Tunggu dan lihat ya. Sun Li, ini adalah grup Y. Jika kamu nekat, aku pasti menolak. Ayo! Iking tersayang. Aku tentu tahu ini grup Y. Kamu nanti akan jadi keluarga Sun. Meski kamu setuju, aku tak akan izinkan. Sun Li, jangan terlalu angkuh. Nah, hari ini akan kubuktikan seberapa lemah kamu. Total hancur dan malu. Here, ini dan yang lainnya. Beli semua. Jangan sampai salah beli. Patahkan kaki bajinganmu. Wah, Tuan Sun Li sudah dikenal luas di luar negeri sebagai master saham. Yecok, wah Yecok. Tidak tahu diri. Kamu bermain saham lawan Tuan Sun, kamu akan kalah bahkan tanpa tahu alasannya. Bukankah benar saham pilihan Tuan Sun Li ini? Saham bagus. Sekarang lihat Yechong. Kamu sebagai anak kaya punya apa untuk melawan dia? Apa? Yechong. Pilih saham atau Aku pilih yang itu. Lalu yang itu juga. Rado. Ketika saham yang dipilih oleh Ye Chong hanyalah saham dengan kemakmuran palsu. Tidak bisa naik lagi. Dia bakal kalah. Tuan Li, kamu paham soal saham gak sih? Saya. Sepertinya saya paham. Saya juga bingung. Bukankah dia hanya seorang pembersih? Dia masih paham hal ini. Kenapa saya merasa begitu akrab dengannya?
Ayah, saham Sun Li sudah melonjak. Tuan Sun Li, luar biasa, kan? 10%. Di dalam negeri, saham ini pasti sudah melesat. Cuma 10% itu hal biasa. Kalau di luar negeri, jauh lebih mudah. Menghadapi orang seperti ini gampang banget. Jual semua barang saya. Semua saham Anda sudah terjual. Selamat Tuan Sun. Mungkin 1 miliar. Xiao King, adikmu mungkin akan kalah. Situasinya buruk. Saham Xiao Zhong turun drastis. Bagaimana bisa? Ngapain coba turun, Xiao Zhong? Saham-saham ini sangat lemah. Jual sebelum kerugian bertambah. Modal kamu bakal habis. Father. Ayo cepat. Saya sudah jual saham. Ketiga saham yang dibeli Yezong turun lebih dari 20%, tinggal 80 juta rupiah modalnya. Apa? Kok masih ada 80 juta rupiah? Yihong, kamu benar-benar imut ya sayang. Kamu lucu banget. Pakai apa kamu melawan saya? Sun Li, jangan senang dulu. Masih ada 80 juta rupiah modal kalah kok. 80 juta rupiah itu nggak penting. Perhatikan dengan cermat. Modal saya sekarang 110 juta rupiah. Bedanya jauh banget. Kamu masih percaya dia bisa menang? Gimana kalau gini Jiki menjadi wanita saya? Kalau menemaniku malam ini, aku akan kurangi kekalahanmu. Rim. Aib. Nanti kamu akan berlutut memohon padaku. Kamu juga. Apakah kamu mengakui kalah? Apu. Luar biasa, layak jadi anak Sundong Yui. Bapak, saat ini aku bukan cuma dapetin jabatan wakil direktur grup, termasuk semua harta si manis ini. Semua itu punya aku. Walaupun Yezong agak menyebalkan, tapi bos dan anak buahnya baik-baik. Selain itu, keluarga Sun Dongyue lebih menjijikan dari Yezong. Melihat mereka disiksa seperti ini, memalukan banget. Bapak, apakah kita benar-benar tidak bisa bantu mereka? Aku akan coba. Tuan muda Ye. Dia masih bertanding. Pak Li. Penampilanmu buruk sekali. Kamu ngomong apa? Iya. Tempat ini untuk lomba antara Tuan Muda Sun dan Yechong. Kamu cuma pembersih? Fokuslah pada tugasmu. Ngapain banyak bicara? Pergi dari sini. Tuan muda Ye, aku bisa bantu menang. Kasihan kecilmu. Kamu cuma pembersih terendah di keluarga Ye, tapi lucu juga sih. Gajimu cuma 3.000 sebulan, sampai daging aja nggak sanggup beli. Ngomong besar aja soal ajarin orang main saham. Hempif. Kamu sungguh hidup dalam mimpi saja. Oh ya, aku paham sekarang. Kemarin, Ketua Su dari grup Y. Saat marah, dia bilang bakal kasih posisinya ke dia. Dia serius? Kamu pikir kamu siapa? Jadi ketua grup Y? Mimpi siang bolong. Apaan tuh? Penampilanmu buruk sekali. Aku nggak yakin kamu ngerti apa-apa soal saham. Tapi kamu berani campur tangan dalam urusanku. Nggak heran. Hari ini anakmu jadi milikku. Baiklah, panggil orangnya. Si brengsek itu, bawa dia pergi. Tangani dia nanti. Nah, Tunggu dulu. Kamu bisa bantu aku menang. Ngomong-ngomong soal Yechong, kamu serius percaya sama orang jelek itu buat ngajarin main saham? Yechong, Sun Li jelas lebih pintar dari kamu. Kalau nggak apa-apa, langsung akui. Pulang aja, hidup santai sampai tua. Jadi anak kaya aja deh. Tutup mulutmu. Aku tanya lagi. Kamu bisa bantu aku menang? Chong kecil, Pak Li cuma buruh kebersihan. Nggak mungkin kan? Bikin kamu menang. Aku percaya kamu kali ini. Bantu aku menang. Tuan Li, jangan gegabah.
Bukan sekadar keinginanmu untuk Nyonya muda, saya tahu apa yang saya lakukan. Anda dan ibu itu sangat baik hati. Aku tampak buruk. Bisa bekerja di perusahaan, menghidupi anak berkat dukungan kalian. Aku dan dia tidak ingin kalian gagal. Kingker, biarkan dia mencoba. Dia gila. Ketua Dewan, kamu percaya pembersih mengajari tuan muda Ye main saham? Kalian gila. Sepertinya yang harus diganti bukan hanya jabatan wakil direktur, selain itu ketua dari kelompok Y. Bukankah begitu, Pak Sun? Grup Y butuh pemimpinmu untuk maju. Yang bermanfaat bagi semua. Tentu saja aku siap tanpa ragu-ragu. Baik. Orang yang buruk lupa. Bagus sekali. Kamu berani melawan saya. Ayo, aku siap melawanmu. Hari ini, aku tunjukkan arti kegagalan. Aku pakai semua uangku. Membeli semuanya. 3 saham teratas. Iya. Tuan Sun Li benar-benar jago dalam memilih. Pasti akan naik dan untung besar. Wah, biarkan Tuan Sun Li bertanding saham dengan pembersih. Itu terlalu berlebihan. Sudah. Petugas kebersihan itu hanya serangga saja. Yang paling rendah. Selamat Tuan Sun Li. Dari sekarang, nama baikmu akan dikenal luas. Untuk petugas kebersihan itu, dia hanya pecundang. Orang gagal, hahaha. Aku pilih saham itu. Beli total. Aku pilih saham itu. Beli semua dengan modal yang ada. Saham yang Li Teng beli adalah salah satu dari 3 saham yang Ye Zong beli sebelumnya. Orang jelek benar-benar buta. Saham yang dia pilih bukan cuma salah satu saham Ye Zong, tapi yang jatuh paling buruk. Menurutku, dia nggak paham soal saham. Makanya dia beli seenaknya. Kamu jelek banget. Kok berani beli semua di saham itu? Modalmu bakal habis semua. Kamu berani tipu aku. Ayah, kali ini kamu keliru besar. Mo, kita bakal kalah kali ini. Kalah ya kalah, terima aja. Ya sudahlah, gini kan benar. Pak Ketua Shu, kalah cepetan aja. Nak, siap-siap jadi wakil direktur grup. Bilang saja kita bakal kalah. Mas Ye Zong, aku masih bilang yang lama. Kita nggak bakal kalah. Kalian semua pikir 3 saham yang Sun Li beli bakal naik pesat. Saham yang saya pilih akan anjlok. Hal ini disebabkan oleh 3 saham yang dibeli Sun Li sedang naik, tapi yang saya pilih sedang mengalami penurunan. Tapi kalian tidak tahu kalau 3 saham milik Sun Li akan jatuh ke batas bawah. Saham pilihan saya akan melonjak signifikan. Hei, kamu, jangan ngomong seenaknya. Saham yang bakal turun padikan yang kamu beli. Tuan Sun beli saham. Mustahil. Kamu seperti dewa, naik turun sesuka kamu. Iya, kamu gak paham saham. Masa warna aja gak bisa bedain? Sahammu udah benar-benar kiamat. Hei kamu, jangan coba-coba tipu aku bukan Ye Chou. Karena kamu begitu yakin, gimana kalau kita tambahin taruhannya? Taruhan macam apa? 5 menit dari sekarang. Kalau sahamnya nggak bergerak sesuai kata-katamu, aku lakukan di hadapanmu. Aku bakal main sama anak Tuan Ye. Jangan harap aku pakai anak perempuanku sebagai taruhan. Mas Sun Li, kamu begitu yakin? Tunggu 5 menit lagi. Nanti jelas sendiri. Oke. Oi, aku kasih lo 5 menit lagi. Lihat aja lu bakal ngapain. Papa, saham kita beneran bakal naik gak sih? Xiao King, apakah kamu merasa Mas Li ini mirip seseorang?